Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Astika dengan stambuk F1C1180112. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yakni peran bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam industri pangan atau pembuatan yogurt. Lanjut. Sebagai pendahuluan, bakteri asam laktat didefinisikan sebagai bakteri yang mampu menghasilkan asam laktat dari sumber karbohidrat yang dapat difermentasi. Bakteri asam laktat telah luas digunakan dalam berbagai industri sebagai kultur reagen fermentasi. Menurut penelitian Kusmawati pada tahun 2000, bakteri asam laktat juga mempunyai efek pengawetan pada produk yang dihasilkan, sehingga sekarang berkembang penerapan bakteri asam laktat atau senyawa yang dihasilkan dengan tujuan utama untuk pengawetan. Bakteri asam laktat bersifat pengawet karena dalam prosesnya akan menghasilkan beberapa senyawa, yakni ada asam organik, hidrogen peroksida, reuterin, bakteriosin, di mana keempat senyawa ini merupakan senyawa yang bersifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Salah satu contoh dari bakteri asam laktat itu sendiri adalah Lactobacillus bulgaricus. Menurut Muels et al. 2018 mengatakan bahwa bakteri Lactobacillus merupakan bakteri asam laktat yang paling banyak digunakan dalam industri makanan. Selain itu pula, bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah pemurnian susu, kemudian berperan penting dalam proses kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Lanjut, Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus secara luas digunakan dalam produksi produk susu fermentasi seperti yogurt, keju, dan krim karena sifatnya yang menguntungkan secara teknologi nutrisi khususnya terhadap kesehatan. Ciri dari Lactobacillus itu sendiri, Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri probiotik gram positif digolongkan dalam bakteri homo fermentatif berbentuk batang. Bakteri ini hanya memproduksi asam laktat dalam fermentasi fakultatif anaerob. Bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri mesofilik yang mampu hidup pada suhu optimum 35 derajat sampai dengan 45 derajat Celcius pada pH 4 sampai 5,5. Klasifikasi dari Lactobacillus bulgaricus itu sendiri ada divisio dari Zipyta, klases dari Eubacteriales, ordo dari Lactobacillus, famili dari Lactobacillus casei, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus bulgaricus. Dalam suatu proses fermentasi, bakteri Lactobacillus bulgaricus tidak berperan sendiri, melainkan ada perpaduan dengan bakteri lain, yakni Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus, di sini telah dicantumkan gambar dari bakteri Streptococcus thermophilus yang diambil dengan perbesaran 3 mikrometer. Bakteri Streptococcus thermophilus merupakan salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan serta tidak mempunyai spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan hewan. Streptococcus thermophilus adalah salah satu bakteri yang paling banyak digunakan dalam industri susu. Klasifikasi dari bakteri itu sendiri adalah ada domain Bacteria phylum dari Firmicutes, ada kelas dari Bacilli, order Lactobacillus, family Streptococcus cacae, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus thermophilus. Komponen sel bakteri dari Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Lactobacillus bulgaricus termasuk dalam bakteri probiotik, di mana probiotik itu sendiri adalah organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Berikut ada gambar dari bentuk dari mikroba, yakni mikroba probiotik dari Lactobacillus bulgaricus, di mana komponen selnya dapat dilihat pada tabel. Ada membran plasma yang merupakan selaput pembungkus sitoplasma beserta isinya. Fungsi dari membran plasma untuk mengendalikan keluar masuknya substansi dalam larutan sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Ada DNA, deoksiribonukleik acid, adalah DNA bakteri berfungsi sebagai pengendali sintesis protein bakteri pembawa sifat. Kemudian ada plasmid atau endospor.
Untuk pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan, ada kapsul merupakan lapisan lindar yang menghubung dinding bakteri berfungsi untuk melindungi diri dari antibodi yang dihasilkan oleh sel inang. Kemudian ada pili atau pilus sebagai bentuk gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antibakteri. Kemudian ada flagel yang menyerupai rambut kecil yang berfungsi untuk penggerakan bakteri. Pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antara pembelahan yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan pada materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan atau heterotable. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah manipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Mutasi gen pada Lactobacillus bulgaricus juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba tersebut, misalnya mikroba untuk fermentasi dan lain sebagainya. Kemudian selain mutasi ada pula rekombinasi. Rekombinasi gen ialah pembentukan suatu genotip baru melalui pemilihan kembali gen-gen setelah terjadinya pertukaran bahan genetis antara dua kromosom yang berbeda yang mempunyai gen-gen serupa pada situs-situs yang bersangkutan. Pada bakteri, rekombinasi gen dihasilkan dari 3 pemindahan gen, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Caranya dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Proses pembelahan diawali dengan proses replikasi DNA menjadi 2 kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. Daur siklus hidup bakteri. Lactobacillus bulgaricus bereproduksi secara seksual atau generatif. Caranya dengan konjugasi pembelahan secara langsung materi genetik di antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Tidak dapat ditentukan jenis kelamin kedua bakteri yang berkonjugasi. Mutasi pada Lactobacillus bulgaricus dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang berubah oleh gen mutan tersebut justru meningkat aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel. Mutasi gen pada Lactobacillus bulgaricus juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas kerja mikroba tersebut. Misalnya mikroba untuk fermentasi, peningkat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos, dan pembuatan makanan ternak. Mikroba prebiotik untuk makanan olahan, dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Ini ada gambar reproduksi bakteri di mana diawali dengan replikasi DNA atau elongasi, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu dinding sel dan membran plasma melalui membran. Ketiga ada septum terbentuk dan DNA terpisah, kemudian ke bagian keempat sel terpisah menjadi 2. Habitat bakteri Bacillus bulgaricus. Medium sebagai tempat tumbuh dan berkembang harus menjamin ketersediaan dan kebutuhan Lactobacillus bulgaricus untuk hidup dan tumbuh berkembang. Medium bisa disebut dengan substrat. Nutrisi yang diperlukan mikroba untuk pertumbuhan merupakan komposisi medium antara lain adalah air, sumber karbon, nitrogen, mineral, dan sumber vitamin. Susu merupakan media tumbuh dari bakteri Lactobacillus bulgaricus itu sendiri. Menurut Bonita pada penelitiannya tahun 2010, kandungan gizi dan komposisi susu dapat dilihat pada tabel. Kemudian selain medium, inokulum juga perlu diperhatikan. Inokulum adalah agen hayati living atau living thing, meliputi organisme dan komponennya. Mikroba memiliki kemampuan mensintesis sebagai senyawa di alam dan juga menghasilkan berbagai jenis enzim yang dapat dimanfaatkan dalam industri, pengolahan makanan, bahan kimia, atau bahan farmasi. Lanjut, metabolisme mikroba. Proses awal, laktosa akan diubah menjadi pirufat dan berlangsung secara aerob. Artinya secara aerob, pada proses ini akan membutuhkan oksigen. Kemudian, dalam proses pembuatan terjadi fermentasi asam laktat di mana proses ini terjadi secara anaerob. Beda halnya dengan proses sebelumnya di mana proses sebelumnya membutuhkan oksigen, namun pada proses fermentasi asam laktat ini terjadi secara anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen. Pada proses asam laktat terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat, di mana perubahan tersebut akan menghasilkan ATP dan NADH, di mana NADH itu sendiri akan dirubah menjadi NAD+. Proses ini
akan menghasilkan sebuah energi. Pada gambar telah dicantumkan proses keseluruhan pada metabolisme mikroba dalam proses fermentasi, di mana laktosa akan diubah menjadi glukosa, kemudian akan melewati jalur glikolisis yang diubah menjadi pirufat, di mana laktosa dan glukosa akan terjadi secara aerob, ya artinya melibatkan oksigen. Namun pada pirufat yang akan diubah, yang akan menghasilkan asam laktat akan terjadi secara anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen. Hasil fermentasi. Kata yogurt berasal dari bahasa Turki, yakni yogurt yang diambil dari kata yogun yang berarti padat dan tebal, atau dari kata kerja yogurt yang berarti memijat dan memungkinkan berarti membuat padat. Aslinya yogurt merupakan susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Fermentasi merupakan suatu teknik pengolahan makanan dari bahan pokok menjadi makanan siap saji dengan menggunakan mikroorganisme. Berikut ada tabel mengenai komposisi dari yogurt. Kemudian, keberadaan kedua bakteri pada proses fermentasi yakni Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus itulah sangat penting, di mana Streptococcus thermophilus membantu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik bagi bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk menghasilkan enzimnya, juga menciptakan rasa khas pada yogurt yakni rasa asam. Sementara untuk tekstur yogurt itu sendiri bersifat kental dikarenakan pada susu terdapat lemak. Metode isolasi bakteri. Dalam proses metode isolasi bakteri sangat banyak metode yang dapat digunakan. Salah satu diantaranya itu adalah teknik pour plate. Teknik pour plate adalah teknik penambahan mikroorganisme dengan mencampurkan inokulum sampel dengan medium padat yang masih berbentuk cair sehingga kumpulan sel akan tersebar merata ke seluruh media. Bakteri Lactobacillus dapat diisolasi dengan menggunakan MRS agar, di mana komposisi dari MRS agar adalah 20 gram dextrose, 10 gram bacteriological pepson, 8 gram beef extract, 5 gram sodium asetat, 5 gram yeast extract, 2 gram potasium fosfat, 2 gram amonium citrat, 10 gram twin, 0,2 gram magnesium sulfat, dan 0,05 gram mangan sulfat, 10 gram bacteriological agar, di mana komposisi ini dihitung secara per liter. Sebelum dilakukan proses isolasi bakteri, alat-alat yang digunakan haruslah disterilisasi terlebih dahulu. Menurut Cahyani, dalam penelitiannya pada tahun 2014 menyatakan bahwa sterilisasi dalam mikrobiologi merupakan suatu cara untuk mematikan dan menghilangkan semua organisme yang terdapat pada suatu benda. Metode sterilisasi terdiri dari metode kimia, di mana metode kimia ini seperti menyemprotkan desinfektan pada alat-alat yang akan digunakan. Kemudian ada metode panas uap. Metode panas uap adalah metode sterilisasi yang menggunakan uap bertekanan. Kemudian ada metode panas kering. Untuk metode panas uap biasanya disebut juga metode panas basah. Kemudian ada metode sinar UV. Metode sinar UV merupakan metode sterilisasi dengan melakukan penyinaran pada alat dengan menggunakan sinar UV. Kemudian metode isolasi bakteri, ada beberapa cara atau prosedur kerja dalam melakukan isolasi. Pertama, dilakukan pengenceran, di mana larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi NaCl. Kemudian diencerkan sehingga diperoleh pengenceran sebesar 10⁻⁻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 ⁻
diinginkan sampai dengan memperoleh hasil pengenceran yang paling tinggi. Kemudian, hasil pengenceran dituangkan ke dalam cawan Patrick. Setelah pengenceran dituangkan dalam cawan Patrick, dilanjutkan dengan penuangan media yakni MR agar yang dilanjutkan dengan inkubasi dan pemurnian isolat. Inkubasi dan pemurnian isolat dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilakukan pengamatan pada koloni yang tumbuh. Untuk melakukan penghitungan koloni, maka dapat dilakukan alat koloni counter. Syarat-syarat dalam melakukan penghitungan koloni yakni
Pada gambar ini ada satu bulatan dihitung satu koloni. Untuk koloni yang bertumpuk dihitung tetap satu koloni. Beberapa koloni yang berhubungan dihitung satu koloni. Dua koloni yang berimpitan dan dapat dibedakan dapat dihitung dua koloni. Kemudian koloni yang besarnya lebih besar dari luas setengah cawan tidak dihitung. Koloni yang besarnya setengah cawan maka dihitung satu koloni. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.